Apakah orang baik yang tidak beragama itu bisa masuk surga? Bisa, karena bukan agama yang membuat orang masuk surga. Kalau agama yang membuat orang masuk surga, mati harus dibarengi KTP. Karena nanti untuk menunjukkan di sana, begitu mati agamamu apa? Nih, oh ya, KTP-nya agama A, kamu ini surga kapling A itu. Agama apa? B, surga kapling B. Kalau sudah surga ada kapling seperti itu, surga menjadi tidak universal, hanya orang yang kenal agama yang masuk surga. Kasihan orang zaman sebelum agama. Orang-orang purba yang ditemukan di Sangiran maupun dari Mojokerto, Homo sapiens mojokertensis, apa yang di Peking, Sinanthropus pekinensis, kasihan mereka tidak masuk surga. Apakah kalau sudah Homo sapiens itu yang setengah monyet segala macam itu kalau nggak masuk surga itu kan kasihan. Oh, mereka juga punya kebajikan. Nah, oleh karena itu ukuran surga bukan agama. Di dalam Dharma, ukuran surga adalah perilaku. Karena itu, ada agama, misalnya agama A, kok dia jahat? Apakah dia ragu dengan agamanya? Bukan. Kadang kita itu tidak bisa mengalahkan ego kita sendiri. Contoh gampang, tidak usah ngomong jahat-jahatan lah. Marah. Anda tahu toh marah itu jelek, tapi kan masih sering toh marah. Ya kan? Ini karena marah ini kan jelek. Apa Anda tidak yakin kalau marah itu jelek? Karena dengan marah Anda itu sudah menjelekkan muka dulu. Tidak ada marah sampai senyum-senyum, ya. Tidak ada. Marah mesti menjelekkan muka, jadi marah itu mesti jelek. Tetapi Anda tetap rajin menjelekkan muka, memelototkan mata, memoncongkan mulut, sampai nanti kalau lahir lagi karena Anda sering marah, maka Anda lahir dengan standar muka marah. Jadi begitu lihat Anda, loh kok menakutkan mukanya seperti marah. Pernah Anda ketemu orang yang seperti itu toh? Lihat tuh, sudah menegangkan sekali lihat dia, padahal dia nggak marah. Kenapa? Kenapa dia marah-marah? Karena dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Inilah makanya kita diajarkan bagaimana pengendalian pikiran ini. Pengendalian pikiran tadi adalah tujuan yang ketiga tadi. Bagaimana badan dan batin ini menjadi satu. Marah-marah itu sebetulnya ketika badan di sini, batinnya ketinggalan. Apa kata-kata waktu marah? Aku kan sudah ngomong toh dulu, kamu kan nggak boleh begitu. Kenapa kamu lakukan loh? Ini kan kembali yang dulu. Aku kan sudah ngomong toh, kamu jangan mainan api karena nanti kebakaran, nanti belum ini. Itu yang bikin marah. Jadi badan dan batin Anda ketinggalan. Sama dengan korupsi, sama dengan yang lain-lain. Anda tidak bisa mengatasi diri sendiri karena kita belum bisa badan dan batin menjadi satu. Bukan salahnya agama, tapi salahnya perilaku manusianya sendiri. Jelas itu Pak. Coba sekarang, siapa yang tidak korupsi di antara Anda? Maju. Ayo maju yang tidak pernah korupsi. Jangan ngomong cuman korupsi uang loh ya. Korupsi waktu. Siapa yang tidak pernah? Apa karena Anda tidak yakin sama agamanya? Bukan. Karena Anda sendiri nggak bisa ngatasi dirinya sendiri. Karena itu ada sistematika untuk ngatasi sendiri. Apa itu? Komitmen. Agama Buddha mengajarkan ada komitmen. Apakah yang disebut komitmen? Peraturan dasar yang disebut 5 kemoralan. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Ini adalah latihan komitmen.
Apalagi kalau nanti dikembangkan, misalnya tidak makan setelah jam 12 siang dan sebagainya, berpuasa, itu komitmen. Anda makan malam tidak salah kok, bukan karena buruk, tapi saya punya komitmen, saya tidak makan. Dengan begini kita menjadi punya latihan bahwa saya bertekad untuk tidak makan. Kalau saya sudah bisa mengatasi keinginan makan yang sudah saya derita sejak saya masih dalam kandungan, sehingga orang yang mengandung makannya double-double, itu kan karena ini kebutuhannya si jabang bayi katanya. Itu kan kebutuhan dasar. Sampai bayi begitu lahir nangis, dia hanya butuh makan. Anda gede, Anda cari duit juga hanya karena butuh makan. Begitu tidak makan pingsan, kan hanya begitu aja. Nah, sekarang ketika saya bisa mengalahkan tekanan pada kelaparan ini, saya mengalahkan sesuatu yang sudah saya miliki sejak saya masih dalam kandungan. Kalau begitu hinaan, celaan, apa tuh artinya? Karena waktu saya bayi di dalam kandungan, saya dihina, saya dicela, saya nggak tahu apa-apa. Saya tahunya lapar. Nah, kalau sekarang keinginan yang sejak bayi saja sudah bisa saya tundukkan dengan komitmen saya, kenapa saya tidak terus mulai untuk melangkah yang lebih besar? Dengan cara begitu, sedikit demi sedikit, korup yang ada di dalam diri kita bisa ubah. Nggak usah mengubah dunia, karena satu jari menunjuk, tiga jari kan menunjuk diri sendiri. Jadi Anda itu sebetulnya ngomong korupsi, Anda juga lebih jauh korupsi kok. Karena itu sekarang kita perbaiki diri kita, karena dengan kita bisa memperbaiki diri kita, dunia ini berkurang satu penjahatnya. Iya kan? Nah, kalau semua orang sudah berpikir begitu, karena ini jadi baik loh dunia ini. Jadi mulainya dari kita, bukan dari yang lain-lain. Dan tidak perlu ngajak yang lain-lain, karena yang lain kadang diajak aja belum bisa, terus kita ya udahlah karena kamu belum, aku ya nggak usah lah. Ya kapan loh bisanya? Ya. Nah, oleh karena itu semua punya kesempatan masuk surga dengan kelakuan yang baik, tanpa harus beragama apa.